Ya. Tapi KJRI tidak menolong saya. Perempuan itu babak belur, Pak. Berdarah mukanya, luka di rumah saya. Tuh saya masih hidup. Saya lawan tentara itu, tapi apa cemahan KJRI? Saya tadi tahu. Jadi kenapa saya nangis kalau masalah TKW? Bapak nggak tahu si Wiwin dibuang di jalan, di Parofik tahu, Ayo Yusuf tahu, dibuang di jalan mati, babak telur hancur mukanya. Kami yang lihat darahnya. Anda udah tahu, udah di rumah sakit udah bersih semuanya juga. Tapi kami selalu dicibir sebagai penipu. Tapi kami selalu dicibir sebagai calo, memanfaatkan orang. Anda tidak tahu perjuangan kami mengeluarkan uang untuk mereka. Baca, rekam. Ini saya udah berusaha keluarkan. Kenapa? Udah ganti rejim. Kemarin saya ngomong ke Pak Yusron, karena Pak Yusron sahabat saya nggak enak. Sekarang Bapak tugas bersama kami. Yang lumpuh, yang disiksa, yang dilempar, yang patah kaki di rumah saya, Pak. Kami nggak pernah minta bantuan pemerintah, duit nggak. Tapi saya minta ketika kami mengadu ada keinginan, layani kami dengan baik. Satu permintaan saya sebelum mati, coba orang tua yang datang ke KJRI jangan dipersulit ketika bikin surat apapun. Jangan sampai dia naksi jauh-jauh, Pak. Naksi jauh-jauh, datang layanilah. Mereka ingin bayar pajak kok ke negara, nggak mau gratis. Ya, saya kalau ngomong TKW, Pak, saya pasti nangis karena saya luka-luka mereka saya tahu. Nih Pak Rofik, ambil yang lumpuh 6 bulan di rumah saya minta biaya ke negara, enggak. Pak Rofik 70% kesembuh, bawa Pak Rofik yang ambil. Tuh, masih hidup, pajak masih hidup. Tapi mereka selalu membilang saya adalah saya penjahat mafia. Biarin, biarin. Biarkan mereka puas, tapi Allah Maha tahu. Ya, Bapak, gak usah takut, kami ada Pak Jenuri, ada Pak Rapel. Bapak nggak tahu mereka itu sering berkunjung ke rumah kami juga. Kami cengeng kalau masalah TKW, karena perempuan itu Masya Allah ya, kalau di Madinah derajatnya 3 kali derajat lebih tinggi daripada laki-laki. Hati-hati, doa mereka itu sangat mujarab, mustajab, hati-hati. Permohonan dari kami dari LSM kalau di Madinah yang dicap jelek selalu sama negara, nggak apa-apa, karena Allah yang maha tahu dan Allah yang mengangkat derajat kami. Dan Allah selalu menyelamatkan kami, saya yakin. Ayo berjuang bersama kami, bersama-sama. Gak usah ragu, gak usah malu. Anda aparat pejabat, kami rakyat, gak apa-apa. Justru dengan kekuatan itulah kita akan kuat menyelesaikan semua masalah TKI di Saudi Arabia. Di sini medan perang, Pak. Hati-hati, Bapak tahun 2013 kan tahu seberapa ganasnya TKI Saudi Arabia. Sampai dibakar, rumahnya sendiri pun dibakar. Digebukin. Betul. Itulah kisah Pak Lalu Muhammad Iqbal ketemu saya di sana. Jadi saya bergerilya setiap ketemu dengan Pak Lalu, tetap saya laporan, Pak, tugas dari Bapak saya jalankan dengan baik. Ketemu Pak Diki, saya bilang, Pak, saya tetap saya jalankan dengan baik meskipun saya dicibir oleh negara, nggak apa-apa. Bukan negara sih, konjen yang benci aja, gitu, nggak tahu itu. Nah, mohon kepada pejabat KJRI yang sekarang, kembalikan marwah KJRI dengan sebaik-baiknya seperti hashtag kaos di kami ini, dan kami pun rindu masalah nama ini, Pak. Bapak tahu ya kenapa saya sekarang renggang sama orang KJRI? Kenapa? Karena ketika saya dekat dengan Anda yang baik kepada kami, disangkanya Anda sekongkol dengan saya. Ya. Ketika saya dekat dengan Pak Haris, kenapa saya renggang, nggak pernah berkunjung lagi? Kenapa? Saya ingin menjauh karena orang-orang baik ini jangan sampai dicap bahwa sekongkol dengan para calon. Padahal mereka tidak kerjasama dengan calon. Makanya kami renggang semuanya. Kami bukan tidak menghargai pemerintah, bukan. Kami hanya mengelindungi mereka yang baik kepada kami, yang selalu bantu kami. Jangan sampai dicap negatif. Ya. Itu kami. Sekarang kami merapat lagi. Si Hawaci nenek lampir gak ada, semua nenek lampir gak ada. Saya merapat lagi. Ada nenek lampir melarang ketika saya mau orang Madinah, beda lagi, Pak. Ya apa nenek lampir ya, Bro? AWC, AWC, KPW, brengsek semua kontrol juga orang itu. Musuh saya itu, Bro. Ya nih, Madinah itu, Pak, beda, Pak. Madinah itu ketika ada tamu KJRI Jeddah datang ke Madinah, beda kulturnya. Kenapa? Saya pribumi, Pak. Anda tamu yang ingin mengurus kami, boleh dong ngasih air minum sama gorengan. Ini mah nggak boleh.
Cap-calo. Iya, dicam-cam. Katanya Kang Abe jangan memberikan apapun ke orang kajeri lah. Lah, saya ingin bersedekah, saya ingin ngasih hadiah. Kenapa saya pribumi? Begitu yang berdebat. Jadi saya bukannya jadi pelit. Sekarang mah nggak pelit lagi sekarang. Ya, sekarang mah udah nggak pelit lagi. Sekarang, yuk ahlan wa sahlan. Nggak salah ya. Ayo kita keluarga. Yuk terbuka, nggak usah malu. Datang. Jadi sebagaimana Bapak tadi menasihati atau memberi masukan saya, Pak Mas Buhin, jangan takut karena ada teman-teman semuanya. Saya akan do the same. Bapak jangan takut, ada saya di sini. Kita nanti yang deket-deket, Pak Rafael udah tahu ruangan saya. Nanti Pak Adi juga udah tahu. Kalau ada sesuatu langsung datang ke saya. Siap. Ketok pintunya, telepon saya at any time ketika tentu tidak ada tugas dari pimpinan, maftuh pintu ruangan saya, ya. Jadi nanti bareng-bareng kita pecahkan bareng-bareng, tentu dengan kewenangan yang saya miliki, karena di atas saya nanti ada konjen, Pak, konsul jenderal. Kalau pangkat saya sekarang konsul. Jadi kalau dalam strata kajeri itu, kalau perwakilan itu ada dubes yang paling tinggi. Itu di Riyadh, nanti konjen ada di beberapa wilayah, konsul jenderal. Kemudian konjen itu dibantu konsul, ada beberapa konsul yang pangkat diplomatiknya biasanya sudah madya. Ibu Ira ini konsul. Nanti di bawah konsul itu ada konsul muda yang dulu saya itu. Iya. Nah itu Pak Riki, Pak Abi. Kemudian nanti kita semua dibantu oleh lokal staff lokal, Pak Rofik, Pak Zen, Pak Abdullah, Pak Haris, dan nanti ada di bawah lagi yang honorer, seperti itu. Jadi untuk level saya, amanahnya adalah koordinator. Nanti untuk teknis seperti ini insya Allah ngomong aja. Tapi nanti saya ketika Pak Konjennya datang, Pak Sugiri, nanti saya akan laporkan kepada Pak Sugiri Sumarwan.